Gimana sehat kabarnya Bang Acil? Sudah lama kita tak jumpa Bang Acil. Alhamdulillah sehat Wir. Tuh udah kangen banget itu dipanggil, itu udah berapa tahun nggak dipanggil ya. Tahu dari mana ini? Lah kan gua sebelum ngundang bintang tamu tuh ya gua scroll dulu nih biografinya. Nah sedangkan katanya lu ini sekarang seorang saudagar tanah ya di Depok ya. Gimana perkembangan bisnis lu sekarang Bang Acil? Alhamdulillah sih ya kalau beritanya kayak gitu. Tapi ini tim L Project hebat juga ini nyari investigasinya. Bilang saudagar tanah sih bukan ya. Cuman ya alhamdulillah ada lah bisa untuk menghidupi. Ini gimana ini? Mau tema ngebahas apa? Ini saya juga dari tadi masih bingung mau kira-kira yang dibahas itu apa gitu. Jadi tuh suatu ekspektasi saya tuh masih bercabang-cabang gitu setelah dipanggil jadi bintang tamu nih. Soalnya belum tahu mau ngebahas apa. Jangan yang di pinggir jurang, Pak ya. Jadi gini Bang, sebenarnya gua ngundang lu tuh cuma pengen ngobrol doang. Nah, karena gue lihat lu udah sukses kan, maksud gue tuh gimana sih cara lu menghadapi merintis dari awal gitu loh. Merintis dari awal sehingga lu tuh bisa berada di posisi ini gitu loh. Itu yang mau gue tanyakan. Sebenarnya bukan mau wawancara pinggir jurang juga kali, anjir kali. Ya kali kan takutnya ditangkap kan buzzer-buzzer gitu, udah bisa kelacak nanti rumahnya. Jadi untuk gini Wir. Kalau untuk resep sukses ataupun gimana itu sebenarnya nggak ada ya. Karena menurut gua itu keberhasilan, kesuksesan itu suatu kebetulan, bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi kalau kita walaupun kita punya fasilitas, punya apapun itu yang ngejamin kita sukses, cuman kita nggak beruntung, ya kita nggak bakalan sukses. Contohnya kayak orang-orang lah yang kayak punya privilege gitu ya, punya orang tua tajir atau punya ilmu yang nyampe sekolah ke luar negeri gitu. Cuman kalau kita nggak punya kebetulan itu, nggak punya kesempatan dan kebetulan itu nggak bakalan bisa jadi sukses. Nah itu salah yang jadi motivasi saya sih, itu jadi motivasi saya yang karena saya nggak punya privilege apapun itu, jadi motivasi saya buat pasti ini gue bisa, karena yang bisa sukses tuh bukan orang yang punya privilege doang gitu. Itu contohnya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang kan udah serba satset, bukan berarti 03 satset, cuman emang internet udah jalan, udah pokoknya kita mau tahu apa aja kita udah bisa nyari lah di Google, contohnya gitu. Jadi nggak ada kesempatan, pasti semua ada kesempatan, cuman uh, kebetulannya itu ada resepnya lagi. Nah, seru juga nih kayaknya nih. Gua harus lebih banyak belajar dari lu kayaknya nih. Nah, itu maksudnya kebetulannya itu ada resepnya itu gimana ya? Karena yang gua hadapi nih, setiap kali gua mau melakukan ekspektasi apa yang ada di pikiran gua, itu selalu bertentangan gitu dengan kenyataan. Dalam artian langsung ada rintangan gitu loh yang bikin gua down gitu. Nah, itu maksudnya tuh tipsnya itu gua tuh harus gimana gitu kan. Ya kita sekedar sharing-sharing aja lah, bagi yang nonton juga kan nanti bisa termotivasi gitu loh. Gitu aja sih Bang. Sebenarnya untuk kebetulan sendiri menurut gua resepnya itu kita ada beberapa bagian, kayak kita yang paling utama dulu kita punya tujuan.
tujuan kita apa, dan dari kalau kita udah tahu nih tujuan kita, udah kegambar jelas target kita gitu, kita pasti kita berusaha untuk jalan yang sesuai dengan tujuan kita. Contohnya gini, kita pengen punya rumah, kita harus ngumpulin batakonya, harus ngumpulin kusen, genteng, yang lain-lain. Nah itu salah satu hal yang kecil-kecil. Nah kalau seandainya kita punya tujuan rumah, cuman kita nggak ngumpulin itu, kita malah ngumpulin contohnya kayak part-part motor, kita ngumpulin kayak yang nggak kita butuhin untuk membangun rumah, itu pasti ada dua kemungkinan. Yang satu, tujuannya kurang pasti, yang kedua emang nggak sungguh-sungguh dalam mengejar itu. Anjir lah, malah bahas part motor lagi, tertampar gue jadinya. Gak apa-apa dah, emang harus gitu sih dengan teman tuh, agar kita sama-sama sukses, sama-sama meraih tujuan, harus saling mengingatkan, harus saling mensupport. Kalau menampar mah masih terlalu mudah, mending menajong. Itu Bang El. Cuma bukan itu buat nekenin, buat pastiin emang tujuan itu prosesnya berbeda-beda atau caranya berbeda-beda. Yang penting mah ya jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi lalu perjuangkanlah masa depan itu, karena semuanya itu kita harus yakin pasti akan indah pada waktunya. Anjay, mak jelek Bang Cil, kata-kata lo bener-bener ya. Kalau orang sukses tuh kata-katanya bener-bener indah banget gitu lah. Oke Bang Cil, gue terima kasih banyak lu sudah menyempatkan hadir di jam sibuk lu yang malam minggu ini harusnya lu jalan-jalan kemana-mana. Terus gue undang lu hanya untuk berbicara seperti ini. Tapi ya semoga bermanfaat untuk yang nonton juga, terutama bagi gue sendiri yang masih merintis. Sebenarnya perintis sama pewaris itu sama-sama harus diperjuangkan ya menurut gue ya. Oke, Bang Cil, terima kasih banyak untuk waktunya. Minta tolong sapa untuk penonton L Project ini. Ya, kita hidup ya emang harus banyak belajar juga sih. Saya juga banyak belajar juga dari Bang L ini. Ya, semoga ya buat konten ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga, bisa saling sharing. Dan sebenarnya masih banyak sih yang harus di sharing juga, sebenarnya nggak cuma satu tema ini ya. Mungkin kedepannya ada lagi tema-tema yang masih sekitaran gitu kan Pak. Bang El bisa undang lagi.